Kembali lagi di channel gue, Denis SLL. Hari ini gue bakal jelasin sekolah saham kelas yang pertama. Hari ini agak berbeda dikit karena gue udah bikin PPT supaya kalian bisa belajar dengan lebih jelas. Sebelum mulai video ini, kalian bisa tolong like dan subscribe dulu video ini. Dan kalian juga bisa komen nanti setelah di akhir video, kalian mau dibikinin video tentang apa. Mau diedukasi tentang apa, kalian bisa komen supaya bisa jadi inspirasi gue bikin konten. Pertama-tama gue mau minta maaf dulu kalau misalnya quality dari videonya mungkin kurang bagus karena gue nggak edit sama sekali. Gue bener-bener cuma screen record PPT-nya dan gue jelasin. Ini juga unscripted, jadi kalau misalnya ada salah bahasa atau salah ngomong ya gue bakal lanjut terus. Gue nggak edit karena gue banyak kerjaan guys, sebenarnya gue sibuk banget. Cuman karena banyak kalian yang minta tentang edukasi saham, jadi gue akan buatin konsisten kalau bisa seminggu 2-3 video cuman tanpa edit kayak gini. Nanti video-video yang proper, yang udah diedit, yang bakal bagus itu gue itu siapnya itu di sekitar Januari dan Februari guys. Jadi sekarang ini sebenarnya belum siap, cuman gue paksain bikin tetap supaya kalian bisa belajar gitu. Jangan lupa juga share video ini ke teman kalian kalau misalnya bermanfaat dan teman kalian mau belajar investasi. Oke. Kita masuk ya, sekolah saham kelas yang pertama. Nah, di sini gue pengen pengenalan istilah-istilah dasar dalam pasar modal. Jadi kalau misalnya kalian udah join Telegram, kalau misalnya banyak bahasa-bahasa yang kalian nggak ngerti, kita belajar dulu nih pengenalan dasar-dasar pasar modal. Untuk di video yang pertama, yang kemarin itu kan gue udah jelasin tentang apa itu saham dan gimana cara beli saham, yaitu kamu harus punya rekening di sekuritas. Di sini kita akan belajar mengenai istilah-istilah dasar ya di pasar modal. Yang pertama, IHSG. IHSG itu adalah indeks harga saham gabungan. Mungkin kalian sering dengar atau kalian yang udah join Telegram itu sering banyak yang bahas IHSG, analisa IHSG. Ini adalah indeks harga saham gabungan. Nah, apa sih indeks harga saham gabungan? Indeks harga saham gabungan ini adalah gabungan indeks dari harga-harga saham yang ada di Indonesia. Jadi dari sekitar 700 perusahaan digabungin tuh menggunakan market weighted index. Nah, mungkin kalian nggak ngerti apa, kita langsung ke next slide. Jadi kayak gini, misalnya contoh ya, di bursa ada 3 saham nih. Ada saham A, ada saham B, ada saham C. Saham A harganya Rp1.000. Jumlah lembar yang beredar itu ada 20.000. Saham B 500 yang beredar ada 30.000. Saham C harganya 1.500 dan yang beredar ada 10.000 lembar. Nah, kita hitungnya itu A Rp1.000 dikali 20.000 lembar sama dengan 20 juta. Saham B sekian 15 juta, saham C 15 juta, dijumlahin totalnya itu adalah 50 juta. Dan total yang beredar, lembar saham yang beredar itu ada 60.000 lembar. Jadi indeks adalah 50 juta dibagi 60.000 lembar sama dengan 833,33 poin. Nah, jadi ini adalah cara indeks terbentuk. Jadi kalau misalnya kita lihat ini IHSG ini terbentuk dari perhitungan menggunakan market weighted index, yaitu jadi saham BBCA, saham BRI, saham Mandiri, saham semua perusahaan yang sudah IPO atau terbuka itu dirata-ratakan menjadi sebuah indeks, yaitu IHSG, indeks harga saham gabungan. Itu untuk di Indonesia. Kalau di Amerika mungkin ada DJI, kalau di Singapura ada STI dan sebagainya macamnya. Oke, kita masuk ke kapitalisasi pasar. Nah, ini kita nanti di next slide itu bakal bahas banyak banget indeks-indeks dan berhubungan dengan kapitalisasi pasar. Jadi kalian harus tahu dulu apa itu kapitalisasi pasar, oke? Kapitalisasi pasar itu adalah harga saham terbaru dikali jumlah lembar saham yang beredar. Jadi kalau misalnya kamu lihat saham BBCA misalnya, harganya sekarang 30.000. Lembar yang beredar itu berapa? Kamu kalikan itu menjadi kapitalisasi pasar, atau bahasa lainnya market cap gitu bahasa Inggrisnya. Nah, kita masuk indeks LQ45. Apa sih indeks LQ45? Mungkin kalian banyak baca atau lihat di Telegram, kita lagi bahas indeks LQ45. Nah, kalau misalnya kalian baru pemula, mau belajar investasi atau trading, saya sarankan kalian trading atau investasi di saham-saham yang masuk indeks LQ45. Kenapa? Karena lebih aman. Kenapa kok bisa lebih aman? Kita bahas langsung LQ45. LQ45 itu adalah 45 emiten yang telah terpilih melalui proses seleksi. Jadi indeks saham yang ada di LQ45 ini adalah saham-saham yang bagus. Seleksi tersebut setiap 6 bulan sekali, tiap awal Februari dan Agustus. Jadi itu di riset tuh, setahun 2 kali. Jadi kadang bisa ada yang masuk, ada saham yang masuk LQ45, kadang ada yang keluar gitu. Kayak terdegradasi lah kalau misalnya mereka jelek, kualitinya mereka keluar.
Nah, syarat untuk masuk LQ45 adalah tercatat di BI atau Bursa Efek Indonesia minimal 3 bulan. Memiliki nilai transaksi tinggi atau likuiditasnya tinggi. Masuk dalam 60 saham dengan kapitalisasi tertinggi 1-2 bulan terakhir. Jadi di list saham-saham yang ada di bursa dengan kapitalisasi tertinggi itu mesti masuk ke 60 saham. Dari 60 saham tersebut, 30 teratas akan secara otomatis masuk dalam perhitungan indeks LQ45. Jadi dari 60 peringkat itu yang 30 paling atas otomatis tuh masuk LQ45. Baru nanti yang 31 sampai 60 itu baru dipilih lagi berdasarkan kriteria untuk mengisi yang 15 yang lagi. Oke? Nah, di sini kita masuk Jakarta Islamic Index. Nah, untuk teman-teman yang kayak nanya, Kak, kalau misalnya saya mau trading atau mau investasi di saham syariah itu gimana sih? Ini ada yang namanya Jakarta Islamic Index. Jadi saham-saham yang masuk ke indeks ini itu adalah saham-saham yang udah mengikuti aturan-aturan syariah. Nah, syarat untuk masuk ke JII adalah di JII ini ada 30 saham. Nah, 30 saham syariah yang paling liquid yang terdaftar di BI. Syaratnya adalah saham syariah yang masuk konstituen indeks saham syariah ISSI telah tercatat 6 bulan terakhir. Dipilih 60 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi tertinggi dalam 1 tahun terakhir. Dari 60 tersebut dipilih 30 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar reguler yang tertinggi. Nah, ini jadi likuiditasnya tinggi. 30 saham yang tersisa merupakan saham yang terpilih. Oh ya, kita mundur sedikit ke indeks LQ45. Nah, kenapa indeks LQ45 ini bagus? Kenapa kalau misalnya pemula saya sarankan untuk trading di indeks LQ45? Karena bisa dilihat dari syarat ini, syarat masuk LQ45, transaksi tinggi, likuiditas tinggi, kapitalisasi besar. Jadi hal ini membuat kamu aman gitu kalau misalnya trading atau investasi di saham-saham LQ45. Contohnya Bank BCA. Bank BCA adalah bank yang dengan market cap paling besar di Indonesia. Habis itu dia merupakan saham blue chip, bisnisnya bagus, prospektif, laporan keuangannya bagus. Nah, jadi kalau misalnya kalian trading atau investasi di saham ini, itu aman banget dibanding saham-saham second liner misalnya atau third liner. Mungkin kalian bisa trading atau investasi di saham second liner, tapi nanti saat kalian udah memiliki skill untuk analisa lebih dalam. Kalau untuk pemula, saya sarankan kalian watchlist-nya indeks LQ45. Watchlist itu adalah saham-saham yang kalian perhatikan dan sekalian lihat setiap harinya gitu misalnya. Ingat indeks LQ45. Oke, kita masuk ke saham blue chip. Apa sih saham blue chip? Saham blue chip itu adalah saham big cap atau saham yang kapitalisasinya besar. Saham papan atas, saham unggulan. Saham yang kapitalisasi di atas 40 triliun. Kalau kamu mau cek kapitalisasi saham, kamu bisa pakai aplikasi namanya RTI atau ada websitenya juga RTI. Itu gampang banget. Kamu bisa lihat saham-saham yang kamu mau analisa, kamu bisa lihat market cap-nya. Kalau market cap-nya udah di atas 40 triliun, itu merupakan saham-saham blue chip. Ini aman banget. Contohnya ada BBCA, ya Bank BCA, ada BBRI, ada Unilever, ada INDF atau Indofood, dan ada ASI Astra International, dan masih banyak lagi. Nah, untuk kalian yang baru mulai investasi, bisa mulai investasi di saham blue chip karena ini aman banget. Toh, apalagi saham-saham banking. Kalau misalnya kalian menabung di bank kan uang kalian juga ditaruh di bank, ya kan? Nah, kenapa nggak sekalian aja kamu taruh di saham banknya, saham bankingnya, kayak gitu. Yang kedua adalah saham second liner atau middle cap. Nah, kapitalisasi pasarnya itu sekitar 509 sampai 10 triliun. Saham-saham masih terbilang likuiditasnya tinggi, volatilitasnya masih lumayan tinggi karena kapitalisasinya tidak terlalu besar. Kenaikan dan penurunan harga masih stabil dan wajar, cocok untuk yang sudah mengerti, paham, dan memiliki ilmu dalam pasar modal. Ini adalah saham second liner di mana kapitalisasinya itu lebih rendah daripada saham blue chip. Nah, volatilitasnya itu bisa dikatakan cukup tinggi karena kan kapitalisasinya itu kan nggak sebesar blue chip ya. Jadi di saat ada transaksi besar, itu marketnya itu gampang volatil. Naik volatil itu maksudnya jarak antara kenaikan dan penurunan harian gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian emang udah punya ilmunya, kalian sudah maksudnya sudah mulai dewasa di pasar modal, kalian mau trading atau investasi di saham second liner itu nggak masalah sebenarnya, asal kalian bisa analisa dan punya psikologis trading atau investment yang baik. Tapi kalau kalian masih baru belajar, saya tidak sarankan, lebih baik kalian di saham blue chip aja. Kayak gitu. Nah, habis itu kita masuk saham third liner atau biasa kita kenal dengan saham gorengan. Kapitalisasinya di bawah 500 miliar. Wah, kecil banget ya. Umumnya kinerja perusahaan tidak mencerminkan harga sahamnya. Ini gimana nih maksudnya? Misalnya gini, kinerja perusahaannya tahun ini lagi jelek banget.
ya kan? Laporan keuangannya lagi nggak jelas, net income-nya juga nggak besar, atau mungkin lagi rugi. Tapi harga sahamnya naik terus dari 6 bulan terakhir. Kok bisa naik terus? Karena saham Tertainer ini kan kapitalisasinya kecil, di bawah 500 miliar. Otomatis, saham seperti itu gampang digoreng. Kalau misalnya ada yang transaksi, ada yang beli saham ini dengan jumlah besar, maka saham ini tuh bakal gampang naik. Jadi meskipun kinerja perusahaannya tidak baik, sahamnya bisa naik. Nah, kebalikannya, di saat kinerja perusahaan lagi naik, sahamnya pun bisa turun. Karena di saat orang yang punya saham ini menjual sahamnya, ya sahamnya turun gitu. Dan kapitalisasinya sangat kecil, jadi gampang banget volatilitasnya itu benar-benar gampang banget naik turun. Volatilitasnya sangat tinggi gitu. Jadi sulit dianalisa. Kalian mau analisa teknikal pun, analisa fundamental pun kadang nggak relevan. Karena ya ini namanya saham Tertainer, saham gorengan. Jadi kalau menurut saya, kalau kalian belum profesional, kalian jangan deh trading atau investasi di saham-saham seperti ini. Karena mungkin memang profitnya gampang, sehari kamu bisa cuan 10%, misalnya 20%. Tapi bisa ruginya banyak juga. Yang ada nanti kamu jadi kapok dan gak mau trading atau investment di saham lagi gitu. Jadi lebih baik kamu hindari dulu saham Tertainer ini, saham gorengan ini. Tapi kamu perlu tahu pengertiannya supaya kamu gak terkecimpung di dalam saham gorengan. Kalau bisa kalian hindari. Jadi kalau bisa di blue chip aja dulu. Nah, ini berbahaya dan beresiko, ingat ya. Mungkin kalau kalian lihat banyak influencer saham di TikTok atau di mana suka posting profit saham gorengan 20%, sehari 30%. Ya, itu sosial media. Kalau yang profit diposting, yang loss belum tentu diposting, kayak gitu. Oke, kita masuk ke jadwal perdagangan bursa. Jadi Bursa Efek Indonesia itu buka itu hari Senin sampai Jumat. Dia terbagi menjadi 2 sesi tiap harinya. Sesi 1 jam 9 sampai jam 11.30. Sesi 2 jam 13.30 sampai jam 3, jam 15.00. Nah, kalian bisa trading dan investasi di jam bursa ini, sesi 1 dan sesi 2. Kalau misalnya kalian pencet misalnya buy atau sell di antara sesi 1 dan sesi 2, misalnya di 11.40 atau jam 12 gimana, itu nggak bakal bisa karena transaksinya nggak bakal selesai. Mereka akan pending dulu transaksinya. Di saat bursa buka lagi di sesi kedua di jam 1.30, baru antrian kalian, order beli atau order jual kalian baru akan masuk. Jadi kalian bisa melakukan transaksi jual atau beli cuman di jam 9 sampai 11.30 dan di sesi 2 jam 13.30 sampai jam 15.00. Cuman di hari Senin sampai Jumat. Kalau hari Sabtu Minggu libur dan hari raya atau tanggal merah itu juga libur, teman-teman. Kayak gitu kira-kira. Oke, sampai di sini. Nah, mungkin sekian aja, nggak usah berat-berat. Semoga kalian ngerti. Kalau kalian nggak ngerti, kalian bisa nonton ulang. Kalau kalian memang bener-bener ada yang nggak ngerti di video ini, kalian bisa langsung komen aja di kolom komentar di bawah ini. Nanti saya akan jawab. Dan kalau misalnya kalian mau DM Instagram saya juga bisa. Ini saya udah taruh semua ya. Ada Telegram, SS Indonesia Profit. Di situ ada channel. Di situ bakal diupdate analisa harian tentang saham, tentang berita yang penting-penting, dan juga untuk saham-saham yang bagus untuk diinvestasikan itu ada di sana. Nah, untuk Instagram @sekolahsaham.indonesia kalian bisa bantu follow dulu karena nanti di Januari benar-benar bakal konsisten dan ini bakal gede banget untuk Instagram Sekolah Saham Indonesia. Oke, ini sosial media personal saya. Kalau kalian mungkin datang dari TikTok, warga TikTok, halo, salam warga TikTok. Kalau misalnya banyak warga TikTok, ntar boleh absen di bawah, bilang saya warga TikTok, ntar saya akan sapa balik. Nah, ini di @DenisSLL, saya sering bahas tentang saham, edukasi, tentang self development juga, pembentukan karakter, tapi 80% lah mostly itu tentang saham dan finance juga atau keuangan. Nah, ini Instagram saya @DenisSLL_SLL. Saya juga sering banget posting konten di Instagram. Kalian bisa follow juga Instagram saya dan ini YouTube saya. Kalian langsung join Telegram, itu juga ada grup diskusi. Kita bisa diskusi sama teman-teman yang lain. Kita bisa bahas seputar saham. Kita bisa belajar bareng. Oke, semoga video ini bisa membantu kalian di kelas yang pertama. Gue akan konsisten kalau bisa seminggu bikin video 2-3 kali untuk mengedukasi kalian semua. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe channel YouTube gue. Jangan lupa like dan komen video ini. Untuk kalian yang udah nonton video dan pengen minta dibikinin video edukasi seperti apa, kalian komen aja di bawah. Misalnya, Kak, tolong dong bahas saham-saham yang bagus untuk trading, Kak, bahas saham yang bagus untuk investment, atau misalnya gimana Kak cara analisa, atau gimana Bang cara untuk kita bisa konsisten profit. Kalian komen aja di bawah, nanti gue akan bacain semua komennya, tenang aja. Dan gue supaya bisa menjadi inspirasi juga gue untuk bikin konten. Oke teman-teman semua, thank you banget atas support kalian semua. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa mengedukasi masyarakat semua. Thank you teman-teman semua. See you on next video.